Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen. Ibu berharap anak-anakku semua masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan, atas penyertaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, bahkan dapat kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam proses pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran agama Kristen kelas 10 saat ini adalah bab 13 yang berjudul Allah Pembaru Kehidupan. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ayat 24, Mazmur 51 ayat 1 sampai 21, Roma pasal 3 ayat 1 sampai 26. Nah, dari materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian Allah sebagai pembaru. Yang kedua, mengapa manusia memerlukan pembaruan. Dan yang ketiga, janji Allah tentang pembaruan. Baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama, pengertian Allah sebagai pembaru. Nah anak-anak, kata pembaruan menunjuk pada suatu yang sudah usang, tidak layak pakai, sudah kadaluarsa atau lewat masa pakainya, bahkan sudah rusak. Nah, dalam kamus pelajar SLTA menjelaskan kata pembaruan sebagai proses, cara pembuatan, membarui, hasil kerja, membarui. Sedangkan pembaru artinya adalah pelaku pembaruan atau yang melakukan pembaruan. Pembaruan kehidupan adalah proses yang bersifat dinamis dan konstruktif. Dinamis karena prosesnya bergerak maju menuju kesempurnaan, tetapi juga konstruktif karena sifatnya memajukan dan membangun sehingga jadi lebih bermakna. Yang paling utama dalam suatu pembaruan adalah yang pertama, proses yang terus berjalan agar tiba pada kesempurnaan. Dan yang kedua, kesediaan memiliki kehidupan untuk mengalami pembaruan. Allah sebagai pembaru kehidupan artinya Allah yang melakukan tindakan atau proses pembaruan dalam kehidupan manusia dan alam. Di dalam Efesus 4 ayat 23 mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, inilah pembaruan kehidupan yang dikerjakan oleh Allah, yaitu pembaruan secara total terhadap roh dan pikiran manusia. Contoh pembaruan yaitu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Tuhan Yesus menekankan perlunya kelahiran kembali agar dapat membarui kehidupan yang sudah rusak oleh dosa. Nah anak-anak,
diperlukan pembaruan secara total untuk memperbaiki keberadaan manusia pendosa. Dengan pembaruan kehidupan, Allah hendak menunjukkan kasih dan konsistensinya terhadap ciptaannya. Allah tidak pernah mengabaikan ciptaannya dalam keadaan apapun. Allah tidak pernah berubah dari rancangan awalnya yang menghendaki agar manusia dapat menikmati seluruh rahmat-Nya. Inilah makna pembaruan, yaitu kehidupan manusia dan alam yang dibaharui oleh Allah. Uraian materi yang kedua. Mengapa manusia perlu pembaruan? Anak-anak, Kejadian 3 mencatat bahwa ular adalah binatang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular menggoda Hawa, perempuan yang ditempatkan Tuhan sebagai penolong yang sepadan dengan Adam. Nah, dalam percakapan di sekitar pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, akhirnya Hawa menerima tawaran ular karena keinginannya untuk menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Hawa juga melihat bahwa buah pohon yang tampaknya sedap untuk dimakan dan menarik hatinya karena memberikan pengertian. Inilah awalnya Hawa tidak taat kepada Allah, atau tepatnya dengan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, Hawa tidak hanya melanggar ketaatan kepada Allah, tetapi juga ingin merebut tahta Allah, melampaui batas antara Allah dan ciptaannya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah telah mengingatkan Adam bahwa ketidaktaatan manusia akan mendatangkan kematian. Nah, manusia mengalami kematian secara rohani, yaitu rusaknya hubungan dengan Allah, sehingga manusia terlepas, terasing, dan terpisah dari Allah. Nah, kenyataan yang paling mengerikan sebagai akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah Roma pasal 6 ayat 23. Dosa telah mendatangkan maut dan memisahkan kita dari Allah. Nah, anak-anak, keterpisahan dari Allah mendatangkan penderitaan dalam hidup. Keterpisahan manusia dengan Allah menjauhkan kita dari berkat dan sumber berkat itu. Nah, karena dosa itu, maka manusia cenderung mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada kehendak Allah dan kebutuhan orang lain. Bahkan tidak ada moralitas atau kebaikan manusia yang berkenan kepada Allah dan memungkinkan manusia masuk ke dalam sorga. Selain daripada itu, dosa juga melahirkan maut, mengakibatkan kematian kekal bagi manusia berdosa. Nah, ketika manusia masuk ke dalam kematian kekal ini, untuk selamanya ia tidak akan keluar dari penghukuman. Nah, anak-anak, yang menjadi pertanyaannya adalah, akankah manusia berada dalam keadaan seperti ini selamanya? Atau apakah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dosa ini? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38 mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah jalan benar yang dapat dipilih untuk terlepas dari hukuman akibat dosa. Uraian materi yang ketiga,
yaitu janji Allah tentang pembaruan. Anak-anak, salah satu ciri khas ajaran Alkitab adalah perjanjian kasih karunia. Di dalamnya Tuhan tidak hanya menyatakan pemeliharaannya terhadap ciptaannya, tetapi juga inisiatifnya memulai hubungan yang baru dengan manusia. Hubungan baru ini tidak bermaksud untuk meniadakan akibat dosa, tetapi hendak memberi jalan keluar dari akibat dosa tersebut. Manusia memang tidak dapat melepaskan diri dari dosa atau hukuman, tetapi Tuhan tidak hanya sempurna dalam kekudusannya, Ia juga sempurna dalam kasih dan penuh belas kasih. Oleh karena itu, Ia tidak membiarkan manusia hidup dalam hukuman kekal. Memang kejahatan mendatangkan hukuman, namun di sisi lain yang kerap kurang diperhatikan adalah Allah masih mau menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Perjanjian Lama mencatat janji Allah yang agung tentang pembaruan hubungan Allah dengan manusia yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Mari kita perhatikan ikatan perjanjian tersebut. Yang pertama, perjanjian Allah dengan Nuh. Karena manusia hidup dalam kejahatan, maka Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Perjanjian ini mengingatkan bahwa Allah tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Dan ditandai dengan busur di awan, yaitu Pelangi, Kejadian 9 ayat 12 sampai 15. Perjanjian Allah dengan Abraham bahwa keturunannya akan memenuhi bumi. Namanya akan termasyhur dan akan mendatangkan berkat bagi bumi dan segala isinya. Perjanjian ini ditandai dengan sunat, Kejadian 17 ayat 10 sampai 16. Perjanjian Allah dengan Musa di Pegunungan Sinai disebut Perjanjian Sinai, di mana Allah memberikan 10 hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel agar mereka hidup berkenan kepada Allah. Nah, perjanjian ini ditandai dengan 2 loh batu bertuliskan ke-10 hukum. Imamat 26 ayat 12. Perjanjian Allah dengan Daud tentang tahta dan keturunan Daud. Mazmur 83 ayat 3 mengatakan, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Allah mengokohkan tahta Daud dengan kelahiran seorang raja yang akan menyelamatkan dunia. Ikatan perjanjian Allah diulangi kembali melalui para nabi yang semakin jelas menubuatkan penyelamatan Allah terhadap manusia. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa Kristus akan datang dengan kemenangan sebagai seorang raja yang masuk ke Yerusalem di atas keledai beban yang mudah. Nah, anak-anakku semuanya, semua janji ini digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, semua janji Allah tentang pembaruan mengundang unsur pemulihan dan perbaikan dalam hubungan yang baru dengan Allah. Pembaruan ini hanya dapat terjadi apabila ada tebusan atau korban yang tepat dan sesuai dengan tuntutan penebusan atas dosa.
Tidak ditemukan satupun manusia yang dapat menanggung semua ini kecuali di dalam dan melalui manusia suci, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang Allah pembaru kehidupan. Melalui materi ini kita melihat bahwa pembaharuan merupakan inisiatif oleh Allah. Namun, pembaruan ini dapat terjadi jika kita memberi diri kita kepada Allah, yaitu melalui pertobatan. Nah, anak-anak, Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ingin anak-anakku semua dapat hidup di dalam Kristus. Amin. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Engkau telah memberi jalan keluar bagi kami agar kami tidak binasa di dalam hukuman maut. Tolonglah kami semua, khususnya siswa-siswi, agar mereka dapat hidup sesuai seturut kehendak Tuhan. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk menjauhi segala dosa dan larangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran kami hari ini, dan kami akhiri di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu tetap ingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.